saya Muhammad Fikri Facirohim, kelas 11-2, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan materi yang disuruh sama Bu Eva, yaitu tentang VOC, Batav, Inggris, Belanda, tanam paksa, politik, pintu terbuka sama politik etis. Nah, VOC adalah Kongsi Dagang Belanda yang didirikan di Indonesia pada tahun 1602. Terus tujuan utamanya dibentuk VOC itu untuk biar nggak ada perselisihan antar pedagang Eropa, Belanda, dan juga untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. Terus juga VOC di Indonesia itu punya hak apa ya? Hak istimewa. Nah, hak istimewanya itu namanya hak oktroy. Hak oktroy itu di dalamnya kayak ada hak bisa memonopoli, terus hak bisa janjian sama raja, hak memberhentikan pegawai, hak memperkerjakan pegawai, hak mencetak uang, hak mengedarkan uang, terus hak bisa ngatur suatu wilayah setempat, sama hak apa lagi ya, nah gitu. Terus VOC juga punya 4 kebijakan. Yang pertama itu kontingenten. Nah, kontingenten itu menyerahkan hasil perkebunan atau pertanian. Terus yang kedua ada ekstirpasi. Ekstirpasi itu menebang tanaman nomoditas biar jumlahnya tidak terlalu banyak. Kayak contohnya cengkeh nih, kan cengkeh itu produksi itu terlalu banyak. Nah, itu bisa ngakibatin harganya itu jadi turun. Nah, jadi dimusnahin lah biar harganya itu tetap segitu-gitu aja. Lalu juga yang ketiga ada Verplichte, Leverantie. Nah, itu tuh kewajiban ngejual yang kita tanam ke VOC. Tapi juga harga tersebut itu udah diatur juga sama VOC-nya, kan aneh ya. Nah, terus yang terakhir itu ada pelayaran hongi. Nah, kalau pelayaran hongi itu kayak rotasi gitulah, buat ngawasin permonopolian. Nah, terus pada tahun 1799 VOC bubar karena petinggi-petinggi dari VOC tersendiri itu banyak ngelakuin korupsi yang akibatin bisa bubar. Terus lanjut ke perbatavan. Nah, pada tahun 1795 Prancis atau kaum patriot itu nyerbu Belanda. Nah, Prancis itu pengen Belanda itu menjadi negara kesatuan. Nah, terus si Raja William IV itu kabur ke Kew, Inggris. Terus nyuruh merintahin Belanda buat nyerahin wilayahnya ke Inggris. Nah, terus udah gitu Belanda ngambil sebagian wilayah, diantaranya kayak Ambon, Aceh, sama Padang. Nah, terus di si Louis Napoleon itu punya bawahan namanya Daendels, yang memimpin gubernur itu si Daendels itu adalah gubernur jenderal yang kepemimpinannya itu cuman dari 1808 sampai 1811. Dia itu kebijakannya dia itu kayak
mempertahankan Jawa dari Inggris, terus menghapus feodalisme, menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif, sama yang terakhir mengeluarkan kebijakan dalam bidang-bidang pertahanan, keamanan, politik, peradilan sosial, ekonomi. Tapi si Dendels juga sering memaksa kehendak, jadi suka gimana kahayang dianya. Nah sama yang terakhir itu suka semena-mena kalau ngasih hukuman seenaknya. Terus pada tahun 1811 dia itu dikeluarin dipecat atau dikeluarin gitu karena dia itu ngejual tanah ke swasta, terus uangnya itu dipakai buat memperkaya diri sendiri. Nah terus habis itu si Louis Napoleon itu mengutus politikus asal Belanda yang namanya Jensen. Politikus asal Belanda itu lagi jadi gubernur apa-apa gitu di Afrika Selatan. Cuman di Afrika Selatannya itu lagi diserang sama Inggris kalau nggak salah. Nah terus itu tuh pas 1811 udah diangkat jadi yang ngegantiin si Dendels. Nah terus pas tanggal 4 Agustus 1811 Inggris itu nyerang Batavia. Cuman 22 hari doang, pas tanggal 26 Agustus 1811 Inggris udah nguasain Batavia. Terus si Jensen itu minta bantuan ke Legiun Mangkunegara untuk memukul Inggris. Bukannya memukul tapi dia malah terpukul. Karena Inggris terlalu kuat, jadi si Jensen sama pasukannya itu kalah. Terus juga di situ tuh ada yang diakhiri itu si Belandanya itu ngakuin kalah di di perjanjian Tuntang. Nah Tuntang itu di perjanjian itu isinya itu Pulau Jawa itu diserahin ke Inggris satu. Terus yang kedua Belanda itu jadi tawanan Inggris. Sama yang terakhir itu orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh orang-orang Inggris. Nah terus lanjut ke kekuasaan Inggris dari 1811 sampai 1816 ya nggak sih. Nah terus kan di situ tuh Inggris di Indonesia itu dipimpin sama si Raffles. Nah si Raffles punya 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Yang kedua itu gubernur itu udah gak boleh minta-minta lagi pajak tuh, gak boleh memungut pajak lagi, jadi dihapus. Dan yang terakhir itu tanah adalah milik pemerintah. Terus kebijakan Raffles itu ada kayak politik, pemerintahan, kebijakan sosial sama ekonomi. Terus juga dia itu ngeinin sewa tanah atau land rent. Nah land rent itu sewa tanah, jadi walaupun kita punya tanah kita juga harus bayar sewa. Cara nentuin bayar sewanya itu dengan kita ngelihat ke kondisi tanah sama kesuburan tanahnya, itu juga dibayar pakai uang tunai ya. Nah terus si itu tuh bangsa-bangsa Inggrisnya tuh tapi nggak diuntungin dipimpin sama si Raffles itu. Jadi pada tahun 1815 si Raffles diganti sama si John Pendle. Nah terus pas 1 tahun kemudian 1816 Jawa diserahin ke Belanda. Nah pada tahun
kan udah diserahin tuh. Terus si pada tahun satu terus pas di situ tuh si kan udah mulai masuk ke mau tanam paksaan. Nah, si Pandebos itu nyaranin ke raja Belanda bahwa tanah yang kita jajah itu harus dimanfaatin dengan cara tanam paksa. Jadi di situ tuh ngambil, kita tuh disuruh, bukan kita pribumi itu disuruh nanam. Nah, dari hasil tanamnya itu 1/5 itu diserahin ke pemerintahan. Nah, udah di situ kan petani mah kerja, terus yang ngawasinya kan tetap pribumi. Nah, pas udah 1/5 itu si pribumi juga ternyata dapat keuntungan lah. Nah, dari situ kemudian kegoda sama uang atau gimana, jadi si bet apa ya, kayak di si itunya tuh, si yang harus dibayarinnya tuh yang tadinya 1/5 sama si pribumi itu disuruh jadi setengah atau 4/5. Nah, itu kan ngeberatin siapa itu tuh, ngeberatin pribuminya. Nah, jadi di situ tuh ngebikin pribumi sengsara, ya gak sih? Nah, dari situ itu kekayaan Belanda bisa mencapai 832 juta gulden. Nah, lalu pada tahun 1870 tanam paksa itu dihapus dan masuk ke politik pintu terbuka. Di dalam politik pintu terbuka itu tercipta undang-undang agraria yang tentang tanah sama undang-undang gula. Yang di undang-undang gula itu perusahaan gula milik pemerintah harus dihapuskan. Sama pas tahun 1891 pemerintah tidak boleh memiliki pabrik gula. Terus nih dampak politik pintu terbuka bagi Belanda itu memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintahan kolonial Belanda. Hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Negara Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Itu dampak bagi Belanda. Terus dampak lainnya, sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan. Modal swasta asing mulai masuk dan ditanam di Indonesia. Penduduk hidup dalam kemiskinan. Terus menurunnya konsumsi bahan makanan terutama beras. Sementara pertumbuhan penduduk Jawa meningkat cukup pesat. Terus masih banyak lagi. Terus pas tahun 17 September 1901 Ratu Wilhelmina